Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana atas inayah dan iradahnya kita semua bisa berkumpul lagi dalam keadaan tatap maya di Zoom meeting kali ini pada mata kuliah eh, pembacaan kitab Gundul, mungkin khususnya kitab yang dikaji yaitu tentang kitab Bidayatul Hidayah, yang dimana sekarang tugas dari kelompok 9, insya Allah dari kelompok 9 akan membahas mengenai adab saum atau adab siam. Dan mungkin untuk kali ini ada beberapa acara yang akan kita laksanakan. Yang pertama adalah pembukaan yang sudah saya buka. Yang kedua yaitu pemaparan materi dari 4 pemateri di kelompok 9. Dan selanjutnya adalah tanya jawab. Serta yang terakhir mungkin kalau Pak dosen bisa masuk nanti ada pengarahan dari Bapak dosen. Dan yang terakhir adalah penutup. Untuk lebih mengefektivitaskan waktu, kita langsung saja kepada acara selanjutnya yaitu pemaparan materi dari kelompok 9. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, terutama nikmat yang paling agung adalah kita diberikan nikmat iman dan Islam, juga diberikan nikmat sehat walafiat, sehat jasmani dan rohani, sehingga kita semua bisa berkumpul dalam walaupun tatap maya dalam acara diskusi literasi kitab kuning kitab Bidayatul Hidayah, yang kali ini pembahasannya adalah tentang adab siam. Salawat beserta salam semoga Allah selalu curah limpahkan kehadiran junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami hormati Bapak dosen, walaupun saat ini belum sempat hadir, dan juga Pak Rahmat sebagai moderator yang kami hormati, juga Bapak Ibu rekan-rekan seperjuangan kelas A PJJPAI yang mudah-mudahan dalam kesempatan ini selalu berbahagia seperti yang selalu kita pinta, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja Mas, kita mulai. Oh, belum dia host menonaktifkan berbagi layar peserta. Belum bisa share screen ini, Pak. Oke, sebentar. Ah, ah. Silakan Pak. Udah terlihat belum, Pak? Sudah. Bentar.
kayaknya yang nggak ngerti nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ilmihi wa bidarain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Adabus syami, adab-adab berpuasa. Kita Bidayatul Hidayah kelompok 9, Ibu Dini, Pak Bapak Yudi Firman, saya sendiri, dan Ibu Husnul Wadiah. La yang bagi antak tasiru ala saumi Ramadana fatatrukat tijarata bin nawafili wa kasbid darajatil aliyati fil faradisi fatatahassaru idza nazarta ila manazilis shaimina kama tanzuru ilal kawakibid durriyati wa hum fi a'la ilijin. La yang bagi tidak selayaknya antak tasiru ala saumi Ramadana, engkau mencukupkan diri hanya dengan berpuasa di bulan Ramadan saja. Kata trukat tijarata bin nawafili, lalu meninggalkan perniagaan dengan amalan-amalan sunnah. Wa kasib darajati, dan meninggalkan usaha untuk menggapai derajat yang tinggi fil faradisi, di surga Firdaus. Jika hal itu yang kau lakukan, fatatahassaru idza nazarta ila manazilis shaimina, jika itu hal itu yang kau lakukan, maka engkau akan menyesal tatkala menyaksikan kedudukan yang dicapai oleh orang-orang yang berpuasa. Kama tanzuru ilal kawakibid durriyati, yang tampak laksana bintang-bintang yang gemerlapan. Wa hum fi a'la ilijin, dan mereka berada di tempat yang tertinggi di dalam surga. Berpuasa yang sudah kita lakukan kemarin bulan Ramadan itu, kalau menurut Imam Ghazali, jangan selayaknya atau tidak selayaknya mencukupkan hanya berpuasa di bulan Ramadan saja, kemudian meninggalkan pekerjaan-pekerjaan puasa-puasa yang memiliki keutamaan. Akibatnya nanti ketika itu yang kita lakukan, kita akan menyesal, karena di surga Firdaus itu adalah surga tertinggi. Ketika kita tidak melakukan perniagaan dengan melakukan amalan-amalan sunnah selain Ramadan, maka kita akan hanya melihat seperti kita melihat bintang-bintang yang gemerlapan indah, karena kita meninggalkan puasa-puasa sunnah. Sedangkan orang-orang yang melakukan amalan-amalan sunnah selain Ramadan itu ada bertempat di tempat tertinggi di dalam surga. Karena beberapa dijelaskan bahwa di dalam surga itu terdapat pintu-pintu yang masing-masing memiliki nama atau memiliki tempat. Seperti halnya surga Rayyan itu untuk orang-orang yang berpuasa di hari Jumat. Kemudian ada lagi yang pintu duha, yang selalu dilaksanakan oleh orang-orang yang mau melaksanakan sholat duha, dan lain sebagainya. Kesimpulannya bahwa setiap amalan itu, pintu-pintu surga itu tergantung amalan-amalan yang kita lakukan. Wal ayyamul fadilatul lati syahidatil akhbaru bi syarafiha wa fadliha wa bi jazalati thawabi fi siyamiha yaumu arfatin li ghairil haji wa yaumu asyura wal asrul awwalu min dzil hijjati wal asrul awwalu minal muharrami wa rajabu wa sya'ban. Selain Ramadan, hari-hari utama yang disebutkan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kemuliaan dan keutamaannya,
dan siapapun yang berpuasa di dalamnya akan memperoleh pahala yang sangat banyak adalah Yaumu Arafah li ghairil haji. Hari Arafah atau 9 Zulhijjah bagi orang yang tidak sedang menunaikan ibadah haji. Kalau yang sedang menunaikan ibadah haji berarti lebih baik berbuka atau tidak berpuasa. Wa yaumu Asyura, hari Asyura atau 10 tanggal 10 bulan Muharram. Wal asrul awwalu min Zulhijjah, 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Wal asrul awwalu minal Muharram, 10 hari pertama di bulan Muharram. Wa Rajabu, bulan Rajab. Wa Sya'ban, dan bulan Sya'ban. Wa saumul asyuril hurumi minal fadaili, berpuasa di bulan-bulan haram, asyurul hurum, itu juga yang sangat utama. Wahia, bulan-bulan haram itu adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Wahidun fardun, satu menyendiri, yakni Rajab. Wasalah satun sardun, dan 3 berurutan, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan bulan Muharram. Wahadihi fisanah, nah hal ini berlaku dalam 1 tahun. Wa ma fi syahri, fa awalu syahri wa usatuhu wa akhiruhu. Jadi kalau hitungannya tahun berarti selain Ramadan tadi Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Kalau di bulan, puasa-puasa yang kita lakukan pada setiap bulannya itu fa'awalu syahri, di awal bulan, wa usatuhu, pertengahan bulan, wa akhiruhu, dan akhir bulan. Wal ayamul bid, kemudian ayamul bid, wahya tsalitsah asyara war rabi'a asyara wal khamisah asyara, tanggal 13, 14, dan 15. Kalau bulan haji 13-nya masih ayam tasyrik, berarti bisa diganti tanggal 16-nya. Wa ma fil usbu', sedangkan dalam setiap minggu waktu yang disunahkan puasa adalah yaumul isnin wal khamis wal jumu'ah, hari Senin, hari Kamis, dan Jumat. Fatukaffiru dzunubal usbu'i bisaumil isnaini wal khamisi wal jum'ah. Puasa pada hari Senin, Kamis, dan Jumat dapat menghapus dosa-dosa seminggu. Jadi dosa-dosa seminggu dengan kita melakukan puasa Senin, Kamis, dan Jumat, itu dosa-dosa kecil dihapus. Wa dzunubus syahri tukaffaru bil yaumil awwali minasyahri wal yaumil awsati wal yaumil akhiri wal ayyamil bidi. Sedangkan dosa-dosa sebulan itu akan terhapuskan dengan berpuasa pada awal bulan, pertengahan bulan, akhir bulan, dan puasa-puasa pada ayyamul bid. Wa tukaffiru dzunubas sanati bisyami hadhil ayyami wal asyuril mazkurati. Adapun dosa-dosa setahun akan terhapuskan dengan berpuasa pada hari-hari dan bulan-bulan yang telah kami sebutkan. Maksudnya oleh pengarang kitab ya. Wala tazunna idza sumta anna sauma huwa tarkut ta'ami wasyarabi wal wiqa'i faqat. Hendaklah engkau tidak menyangka bahwa yang dimaksud dengan berpuasa, jangan menyangka bahwa berpuasa itu hanya sekedar meninggalkan makan, meninggalkan minum, dan tidak melakukan hubungan badan di siang hari. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atas. Berapa banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan apa-apa dari puasa yang ia lakukan itu kecuali hanya lapar dan dahaga. Bal tamamu saumi bikafil jawarihi kulliha amma yakrahullahu ta'ala.
Namun sempurnanya puasa adalah bikafil jawarih, dengan memelihara seluruh anggota badan, amma yakrahullahu ta'ala, dari segala hal yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Bal yang bagi antahfadhal aina anin nazari lal makarihi, wal lisana anin nutqi bima la ya'nika, wal udhuna anil istima'i ila ma harramahullahu ta'ala. Oleh karena itu, yang bagi hendaklah antahfadhal aina, engkau memelihara mata, anin nazari lal makarihi, dari melihat ke arah hal-hal yang tidak disukai Allah. Walisana anin nutqi bima la ya'nika, menjaga lisan dari mengucapkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Wal uzuna anil istima'i ila ma harramahullahu ta'ala, menjaga telinga dari mendengarkan hal-hal yang diharamkan Allah Ta'ala. Fainal mustami'a syarikul qaili wa huwa ahadul mubtabina. Karena orang yang mendengarkan itu memiliki kedudukan yang sama dengan orang yang mengucapkan. Wa huwa ahadul mubtabain, dan dia termasuk salah seorang dari orang yang melakukan ghibah bila yang didengarkannya adalah perkara ghibah. Wa kadzalika takufu jami'al jawarihi kama takuful batna wal farja. Demikian pula engkau harus menjaga seluruh anggota badanmu dari segala hal yang menyebabkan dosa, sebagaimana engkau pun harus menjaga perut dan kemaluan dari memperturutkan syahwat. Wa fil khabari, dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsun yufattirna shaima, 5 hal yang dapat membatalkan pahala puasa orang yang berpuasa. Al-kadzibu, berdusta, wal ghibatu, bergunjing atau ghibah, wan namimatu, mengadu domba, wal yaminul kadzibatu, bersumpah palsu, wan nazaru bisyahwatin, dan melihat dengan diiringi syahwat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, innamas saumu junnatun, fa idza kana ahadukum sha'iman fala yarfus wala yaksub wala yajhal, fa in imru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni sha'im. Dan dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, innamas saumu junnah, sesungguhnya puasa itu adalah perisai. Oleh karena itu, faidza kana ahadukum sha'iman, apabila salah seorang dari kalian sedang berpuasa, hendaklah ia tidak mengucapkan hendaklah ia tidak mengucapkan kata-kata kotor, walayaksu, berbuat maksiat dan berbuat walayajhal, dan berbuat kebodohan. Fa'in lahu ausyatamahu, apabila ada orang yang mengajaknya berkelahi atau memakinya, falyakul, maka hendaknya ia berkata, inni shaimun, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Ketika berpuasa ada yang ngajak kurang baik, ya katakanlah sedang berpuasa. Cuma jatahid an tuftira ala ta'amin halalin wala tastakthir fatazida ala ma ta'kuluhu kulla lailatin fala farqa idza taufaita ma ta'tadu an ta'kulahu daf'ataini fi daf'atin wahidatin wa innamal maqsudu bisyami kasru syahwatika wa tad'ifu quwwatika mitaqwa biha ala taqwa. Tsumma jatahid, kemudian berusahalah engkau, bersungguh-sungguhlah engkau, ala ta'amin halalin, untuk berbuka dengan makanan yang halal, wala tastakthir, dan jangan engkau menambah posisi makanmu, fatazida ala ma ta'kuluhu kulla lailatin,
melebihi yang biasa engkau makan pada setiap malamnya. Fala farqa idza staufaita ma ta'tadu an taqulahu daf'ataini fi daf'atin wahidatin. Karena jika itu yang kau lakukan, sama saja engkau membiasakan makan 2 kali menjadi 1 kali. Yakni makan 1 kali namun posisinya untuk 2 kali makan. Wa innamal maqsudu bisyami kasu syahwatika. Padahal tujuan berpuasa adalah untuk menghancurkan syahwatmu, wa tad'ifu quwwatika, dan melemahkan kekuatanmu, biha ala litaqwa biha alat taqwa, yang dengannya engkau akan menjadi kuat dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika berbuka usahakan makan halal, susah ya. Kemudian makanan jangan terlalu banyak seperti yang biasa kita lakukan. Apa-apa ada kan gitu. Yang biasanya tidak ada di bulan-bulan biasa, ketika bulan Ramadan buka itu biasanya ada. Faidza akalta asiyatan ma tadarakta bihi ma fataka dhahwatan. Fala faidata fi saumika. Jika engkau memakan di malam hari, makan apa saja yang tidak dapat kau makan di siang hari karena berpuasa, atau maka tidak ada artinya puasa yang kau lakukan itu. Wa qad takulat 'alaika ma'idatuka, dan sungguh perutmu akan menjadi berat karena kekenyangan. Wa ma wi'aun abghadu ilallahi ta'ala min batnin muli'a min halalin. Padahal tidak ada wadah yang paling dibenci oleh Allah Ta'ala melebihi perut yang penuh atau perut yang kekenyangan dengan makanan yang halal. Fakaifa idza muli'a min haramin. Lalu bagaimana bila perut itu penuh atau kekenyangan dengan barang yang haram? Fa idza arafta ma'na saumi fastakfir minhu mastata'ta. Apabila engkau telah memahami makna puasa, maka perbanyaklah melakukannya sebatas kemampuanmu. Fainnahu asasul ibadati, karena puasa adalah dasar atau asas dari ibadah. Wa miftahul qurubati, dan kunci pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu hasanatin bi'ashri amsalha ila sab'imi'ati dhi'fin illa sauma. Setiap kebaikan akan memperoleh balasan atau pahala 10 hingga 700 kali lipat, illa sauma, kecuali puasa. Fa innahu li, karena puasa itu untukku, wa ana ajzi bihi, maka akulah yang dapat membalasnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, walladzi nafsi biyadihi la khulufu fammi shaimi atyabu 'indallahi min rihil miski. Demi zat yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, sungguh bau tak sedap mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah daripada aroma minyak misik. Yaqulullahu ta'ala azza min qail, Allah Ta'ala berfirman, innama yadharu syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli fasaumuli wa ana ajzi bih. Sesungguhnya ia meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makan dan minumnya karena aku, maka puasa itu untukku dan akulah yang akan membalasnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, lil jannati babun yuqalu lahu rayyan la yadkhuluhu illa shaimun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, lil jannati babun, di dalam surga terdapat sebuah pintu yang disebut ar-rayyan, la yadkhuluhu illa shaimun. Pintu itu tidak akan dimasuki oleh siapapun kecuali orang-orang yang berpuasa.
Fahadzal qadru min syarhit ta'ati yakfika min bidayatil hidayah. Inilah penjelasan tentang ketaatan yang dapat kami sampaikan kepadamu dari kitab Bidayatul Hidayah. Fa idza ihtajta ila zakati wal haji aw ila mazidin li syarhi salati wasyami fatlubuhu mimma awradnahu fi kitabina Ihya'i Ulumiddin. Jika engkau membutuhkan penjelasan tentang zakat, haji, atau ingin memperoleh penjelasan tambahan seputar sholat dan puasa, maka rujuklah penjelasan yang telah kami sampaikan di dalam kitab kami Ihya' Ulumuddin. Jadi kalau taat pada kitab Bidayatul Hidayah, sampailah bab taat itu sampai berpuasa. Demikian yang dapat kami presentasikan. Kurangnya pasti banyak, lebihnya belum tentu. Dari itu, apabila ada salah-salah dalam pembacaan, salahkan. Kemudian tunjukkan pembenarannya juga. Kalau keterangan memang hanya mengartikan saja, belum sempat menjelaskannya. Namun mudah-mudahan dari apa yang telah kita artikan ke dalam bahasa Indonesia, apa yang dimaksud dari kitab Bidayatul Hidayah ini untuk kita, mudah-mudahan kita memperoleh hikmahnya gitu kan. Karena sampai dari sholat sampai puasa inilah kalau menurut Imam Ghazali cukup untuk bidayah hidayah, permulaan untuk memperoleh hidayah, seperti yang di awal-awal materi kitab Bidayatul Hidayah. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan ke Pak Rahmat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nutup share screen-nya gimana nih, Pak? Tinggal stop screen. Gimana caranya, Pak? Aduh, bingung juga. Oh ya, hentikan berbagi. Oke, jadiin siap. Saya co-host lagi. Udah ya? Jadiin saya co-host. Ntar saya stop. Udah tuh. Udah ya. Ya, terima kasih ke Pak Mahyudin yang sudah memberikan pencerahan kepada kita semua melalui presentasinya. Mungkin dari kelompok 9 ada tambahan yang lain mungkin dari Ibu Dini mungkin yang sudah hadir, atau bagaimana Pak Mahyudin? Cukup, Pak. Dari saya cukup. Materi sih cukup, Pak. Kalau dari materi. Ya. Sampai puasa doang kan ya? Ya, ada siang itu pendek ya ini. Luar biasa ya. Alhamdulillah. Saya ngopi dulu ya, jadi saya mati kamera dulu. Ngopi ini ke materi ini. Kita lanjutkan saja ke acara selanjutnya, acara ketiga, yaitu forum tanya jawab atau diskusi. Mungkin di antara Bapak atau Ibu ada yang ingin menanyakan sesuatu kepada pemateri kita, atau mungkin tadi seperti yang sudah dikatakan oleh Pak Mahyudin, kalaulah ada hal yang ingin diperbaiki dari bacaannya atau apa, itu monggo dipersilahkan. Ini 8 menit lagi Pak Bambang ya? Ya, berarti, Pak, udah disiapin buat link ketiga ya. Ntar saya share. Monggo Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan atau yang ingin didiskusikan silahkan. Ini sepertinya Pak Mahyudin tidak ada ini. Beres berarti udah sekali doang beres ini, Pak. Kalau beres. Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau gitu aja. Cuman ini saya ingin sedikit bertanya sebenarnya. Di paragraf yang kedua itu,
tentang Ya, Pak. wal ayam fadilatul lati, ya itu ya. Yang gimana, Pak? Yang membuat saya penasaran tentang di kalimat atau bagian yang kedua, paragraf kedua, baris kedua, di mana Pak Mahyudin tadi dituliskan kalimatnya itu wal asyrul awalu gitu ya. Nah, kalau saya lihat maksud dari Imam Al-Ghazali ini mungkin maksudnya itu wal usyurul awalu min Zilhijjah. Jadi bukan asyru tapi usyur. Maksudnya di sini yang saya tahu, maaf Pak Mahyudin ya, tolong dibetulkan kalau salah. Usyur di sini itu adalah 1/10 awal dari bulan Zulhijjah dan 1/10 awal juga wal usyurul awalu minal muharrami, itu yang saya tahu. Itu mungkin ada hal yang lain yang memang membuat pernyataan saya ini salah gitu. Itu cuman yang saya tahu saja. Gimana itu Pak Mahyudin? Ya, sebentar, Pak. Ini kaitannya apa namanya? Pengalihan bahasa doang ya. Oh iya. Asyru. Ya karena kalau ya memang kalau dibaca asyru itu jadi 10 hari pertama mungkin itu diartikan. Kalau al asyru walu itu 10 hari pertama. Ya, kalau dibaca wal usyur itu jadi 1/10, artinya bisa 10 hari, 1/10 yang pertama dari Zulhijjah. Itu. Ya, ini untuk biar diskusinya jalan aja. Mungkin yang lain ada yang ingin menambahkan, silahkan. Bapak Ibu, ini kita durasi tinggal 5 menit. Mungkin untuk menepin pertanyaan ya, barangkali. Ntar kalau tidak cukup, kita akan pindah ke stack yang ketiga. Linknya sudah saya kirim ke grup. Langsung pindah aja kayaknya. Nanti. Ini satu dulu nih pertanyaan nih, barangkali buat menghidupkan suasana ya. Ya. Silakan nanti siapapun boleh menjawab. Jadi begini Bapak Ibu, terkait dengan saum atau puasa ya, puasa yang ada satu hadis atau apa saya kurang paham yang menyebutkan bahwa puasa itu mulai terbit fajar. Ya, jadi terbit fajar itu baru kita start untuk memulai tidak minum dan tidak makan dan yang lain-lainnya yang bersifat membatalkan. Nah, kalau kita lihat terbit fajar itu kan sebelum jam 6 ya, atau kira-kira jam berapa tuh, 5:30 itu baru terbit fajar. Apakah benar seperti itu? Nah, ini biar dibahas ini. Apakah benar seperti itu? Berarti logikanya kalau sebelum jam 5:30 barangkali kita masih boleh dong sahur lah katakanlah. Itu tuh ya. Ada kurang lebih 3 menit nih. Siapa yang bisa menjawab silakan. Baik, Pak Bang. Kalau yang kami dapati dari Pak Rahmat dulu, punten Pak Rahmat. Kalau yang kami dapati memang di beberapa sumber itu 10 wal asul wal. Wal asul wal itu 10 pertama di bulan-bulan itu. Jadi 10 hari itu ya terserah di hari ke. Jadi di 10 hari pertama. Kalau 1/10 itu berarti di hari keberapa saja, bukannya begitu ya Pak Ahmad ya? Kalau wal usri. Ya, bisa begitu.
Jadi kalau wal usru berarti di pokoknya per 10 dari bulan itu. Tapi kalau yang ya nanti silakan bisa ditambahkan Bapak dan Ibu. Kalau yang kami pahami memang wal asrul wal itu 10 sama aja sih sebenarnya mah ya. 10 hari pertama, 10 hari pertama wal asrul wal itu 10 hari pertama di bulan ya 10 hari pertama di bulan Muharram. Kemudian yang kedua dimulai dari fajar itu yang dimaksud fajar di situ Pak Bambang punten yang dimaksud fajar di situ adalah subuh, waktu subuh. Jadi sebelum subuh itu sebenarnya kalau yang kami ini peroleh ketika ada memasuki waktu imsak yang sering kita yang ada 10 menit sebelum subuh itu untuk sahur sih masih bisa kalau yang kami pahami gitu kan. Pokoknya yang penting fajar fajar yang ada di situ maksudnya adalah waktu subuh. Jadi dari subuh sampai maghrib. Bukan begitu Kang Mas Topik. Saya kurang paham ini. Silakan yang lain boleh tambahkanlah. Demikian Pak. Ini udah 1 menit kurang nih. Kayaknya langsung pindah aja kayaknya Pak ya. Kenapa? Saya mau menambahkan Pak, tapi nanti di link yang baru aja ya. Sip. Ya. Mantap. Sedikit menambahkan. Ya udah silakan bergeser ke yang baru. Nanti kita buka rame-rame. Oke, silakan dilanjut. Ya, tadi sebagaimana yang sudah disampaikan, ada tambahan lagi dari kelompok 9 soal dari pertanyaan yang tadi. Ini akan dijawab oleh Ibu Dini, tapi sepertinya Bu Dininya belum ada ya. Sini. Proses mungkin ya. Sambil menunggu mungkin dari Bapak atau Ibu ada pertanyaan yang lain atau Iya Pak, saya. Enggak, silahkan. Ibu Happy Rawati. Silakan Bu. Saya mau bertanya tentang membayar fidyah Pak. Bagaimana tata cara membayar fidyah? Apakah boleh diganti dengan berpuasa di bulan yang lainnya? Itu saja Pak, terima kasih. Terima kasih Bu. Silakan dari kelompok 9 Pak Mayudin mungkin ingin menjawab pertanyaan dari Bu Happy, langsung saja. Fidyah ibu hamil ya Pak ya? Ya ibu hamil. Ya, ya. Enggak sih Pak. Asik. Ya baik. Punten semuanya nih. Kalau fidyah ibu hamil ibu hamil itu kan yang membayar fidyah itu apabila takutnya sebentar biar nggak salah. Satu harinya memberi makan 10 orang miskin. Coba Pak Nafis. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Untuk menanggapi Ibu Happy ya.
Eh, Adapun fidyahnya orang yang hamil dan takut akan kehamilannya gitu kan. Nah, kalau ditanyakan membayar fidyah ya, membayar fidyah beserta kodoknya Bu ya Happy ya. Jadi kodok plus apa namanya fidyah gitu kan. Ya, satu harinya kelihatannya itu memberi makan 10 orang lah ya. 10 orang miskin, satu orangnya satu mud gitu. Jelas ya? Satu mud itu berapa? Ya senilai kayak zakat fitrah gitu. Halo? Iya. Baiklah Pak. Ya, baiklah Pak. Kok diam semua ini gimana ini? Ya baik Pak, terima kasih Masya Allah. Ya, besar kondoknya ya Bu ya, kondoknya juga ya. Jadi di kondok, tetap di kondok di hari lain. Iya Pak. Kalau untuk pembayarannya ini Pak Nafis, Iya, bayarnya itu setelah puasa. Iya, setelah puasa tentunya ya. Jadi satu harinya itu. Berarti selesai puasa hari itu langsung dibayar gitu atau sebelum puasa dimulai? Enggak apa-apa, dibayar langsung juga enggak apa-apa atau nanti juga enggak apa-apa. Yang penting ibu sudah menunaikan zakat apa fidyahnya gitu aja. Jadi diniati memang untuk bayar fidyah gitu. Baiklah. Oke. Siap. Anak Bu Dini katanya mau nambahi, ditunggu ini. Silakan Bu Dini. Ya, bagaimana sudah bisa Pak? Sudah kelihatan gitu wajahnya kok ya. Ya, jadi saya mohon izin untuk menambahi dan menanggapi sedikit dari pertanyaan Pak Bambang. Memang benar Pak Bambang, karena saya tuh punya apa ya, punya jadwal sholat itu terbit sekarang itu jam 6 kurang ya, jam 6 kurang terbit matahari itu. Jadi kata Pak Bambang kalau misalkan terbit apa itu dari terbit fajar sampai terbenam matahari, puasa itu berarti kalau habis adzan subuh masih bisa makan dong. Memang selintas saya juga pernah ada pertanyaan seperti itu. Jadi fajar itu dari Ibnu Huzaimah, Rasulullah mengatakan terdapat dua. Ada fajar yang ada terbit fajar yang diperbolehkan kita untuk makan, tapi tidak diperbolehkan untuk melaksanakan sholat subuh. Dan yang kedua ada fajar yang kita tidak diperbolehkan makan saat puasa dan tapi kita diperbolehkan untuk melaksanakan sholat subuh, yakni ada fajar kadib dan fajar sidik, di mana fajar yang diperbolehkan, di mana fajar saat kita melaksanakan puasa itu adalah fajar kadib, tapi memang fajar tersebut tidak cahayanya disebut sebagai cahaya ekor serigala, jadi belum terlihat terang seperti fajar sidik yang menyeruak di ufuk. Jadi seperti itu, sedikit tambahan dari saya, semoga bermanfaat. Jika ada yang mau mengoreksi silahkan. Terima kasih. Jadi kesimpulannya gimana Bu Dini? Nah, mau simpulkan. Ya, jadi kesimpulannya itu fajar itu terbagi menjadi dua. Ada fajar kadib, kalau saya tidak salah ya, kadib apa gitu, saya agak lupa, maaf. Kadib dan sotik Bu. Jika salah bisa dibenarkan. Dan ada juga fajar sodik. Nah, fajar yang dua ini, jadi ketika kita berhenti makan dan minum itu pas adzan subuh ketika fajar
Fajar Kadib sudah terbit seperti itu. Jadi kalau yang ada di jadwal sholat itu kan terbit fajar sama ya disebutnya terbit fajar. Tapi mungkin itu lebih ke terbit fajar matahari itu Bu, terbit matahari. Ya. Ya. Ya seperti itu Pak Bambang. Apa bisa dipahami atau masih kurang? Moderator izin menambahkan. Silakan Pak Nafis. Pak Nafis atau Pak Aos ini? Bukan saya Pak. Aos, ya. Aos. Ini kalau diberi waktu ya oke, kalau enggak ya nantilah itu. Mangga Pak Aos. Ya, menurut gini, jadi pemahaman saya itu begini, bahwa benar tadi yang dikatakan Ibu Dini ya, bahwa fajar itu, puasa itu dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Seperti halnya yang dikatakan Ibu Dini, bahwa fajar itu ada dua, fajar kadib dan fajar sodik. Nah, yang dimaksud mulai melaksanakan puasa itu terbit fajar sodik, yaitu yang para ulama diartikan bahwa ketika ada pertanda imsak itu, nah itu imsak berarti terbit fajar sodik, itu ya, itu pemahaman saya. Nah, selanjutnya menambahkan yang fidyah itu ya, yang hamil itu fidyah dan kodok ya. Nah, fidyah mau kapan aja sempatnya, tapi lebih cepat lebih baik. Nah, ukuran fidyah itu 1 mud. Kalau ulama di sini, ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa 1 mud itu ukuran 8 ons. Kalau orang Jakarta mah bilang itu 1 liter ya. Jadi 8 ons. Kalau 1 kulak itu zakat fitrah, 1 kulak itu 3 mud. 3 mud itu ukuran 2,4 kilo ya. Jadi bukan 10 mud ya, tapi 1 hari 1 mud. Nah, jadi 1 hari misalnya yang hamil tidak puasa, ayatnya itu puasa 1 hari kodok, dan 1 mud ukuran 8 ons beras per hari. Itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik Pak Lamat. Oh, terkait dengan pertanyaan Ibu siapa tadi? Happy ya. Ini perlu diperjelas begini Bu Happy. Seorang ibu hamil. Iya Pak Taufik. Ya hamil, tapi hanya mengkhawatirkan dirinya saja, tidak kuat melaksanakan puasa, itu hanya wajib qadha, tidak wajib fidyah. Tapi kalau seorang ibu hamil, kemudian dia tidak berpuasa karena mengkhawatirkan janin yang terkandung di dalam ibu hamil tersebut, maka ibu hamil tersebut wajib qadha dan wajib fidyah. Adapun ketentuan membayar fidyah, kebetulan kami adalah pengurus MUI, sesuai dengan aturan fatwa MUI nomor 24 tahun 2021, bahwa ibu hamil yang karena mengkhawatirkan kandungannya atau janinnya, dia membayar fidyah dalam 1 hari. Kalau meninggalkan puasa 1 hari, berarti membayar fidyah 1 mud. Itu ukurannya adalah 6 on, sesuai dengan fatwa, sama dengan apa yang tadi Pak Aos ya. Kemudian terkait dengan Pak Bambang tadi, pertanyaan Pak Bambang. Jadi terkait dengan fajar kadib dan fajar sodik ini begini Pak Bambang. Di situ yang namanya terbit fajar itu berarti dimulainya atau diperbolehkannya sholat subuh, bukan sedang atau setelah sholat subuh maksudnya. Artinya
ketika insaf, insaf itu adalah masih dalam kategori mana fajar kadhib, belum masuk ke fajar sotik. Nah, setelah masuk waktu subuh, itulah dimulainya melaksanakan puasa. Seperti itu. Jadi bukan kategori ketika di setiap harinya kan ada waktunya berbeda-beda kan, waktunya setelah subuh. Nah, dimulainya waktu subuh itu namanya fajar sotik. Nah, mulai dari itulah tidak diperbolehkan tidak diperbolehkan makan. Tapi kalau masih imsakiyah itu kan masih diperbolehkan tapi dalam kehati-hatian. Atau misalnya kalau di dalam kitab Fathul Qorib, seseorang yang sedang makan sahur, kemudian di situ masih di situ artinya ketika sedang makan, ketika mendengar imsak atau adzan subuh atau beduk lah, katakanlah seperti itu. Kemudian di piring itu masih ada makanannya, kalau di dalam Fathul Qorib itu silahkan dihabiskan saja, tapi jangan menambah. Yang ada di piring itu saja. Itu seperti itu. Mungkin itu. Terima kasih Pak Rahmat. Ya, terima kasih Pak Taufik atas penjelasannya. Lebih jelas mungkin ya. Bagaimana Pak Bambang? Ada tambahan lagi? Lanjut. Oke. Ya mungkin dari Bapak atau Ibu ada yang ingin bertanya kembali atau ada masalah yang lain yang berkaitan tentang adabus syiyam khususnya untuk kelompok 9, dipersilahkan. Saya Pak, ditanya Pak Rahmat. Oh boleh, Pak Taufik silakan. Saya masih penasaran atau tergelitik dengan Al-Ghazali tentang haibah atau gelendeng lah seperti itu. Kalau menurut definisi Al-Ghazali yang disebut haibah itu seperti apa? Apakah kita membicarakan orang lain yang sifatnya betul, fakta, orang baik itu termasuk haibah, atau hibah itu hanya membicarakan kejelekan orang? Terima kasih. Sama-sama Pak Taufik. Monggo Pak Mayudin atau dari Bu Dini yang ingin menjawab pertanyaan beliau, silahkan. Halo Pak Mayudin. Ya, siapa? Tadi bahasanya apa Pak? Gelendeng. Gelendeng apa gerendeng? Gibah itu kan yang menyebut kejelekan seseorang walaupun itu benar adanya gitu kan Pak ya. Kalau yang kami pahami sih demikian. Jadi itu pun bisa membatalkan, itu yang membatalkan pahala puasanya saja, bukan berarti puasanya gitu Pak. Jadi apa tadi Pak Taufik, apakah kalau membicarakan yang gimana Pak? Jadi kalau kejelekan ya yang kami ini Pak Mayudin. Saya ingin tahu, ingin lebih spesifik terkait dengan definisi haibah menurut Al-Ghazali. Apakah pemahaman Al-Ghazali sama dengan pemahaman kita ketika kita berbicara hibah dalam tataran fikih? Seperti itu. Kalau Al-Ghazali itu definisi hibah itu seperti apa? Apakah kita membicarakan orang yang notabene fakta dan itu suatu kebenaran yang bisa menjadikan ikbar bagi kita itu termasuk hibah atau bukan begitu? Gibah ya Pak Taufik, maaf, gibah. Ya betul begini. Oh gibah ya. Sedikit Pak ya dari saya. Jadi menurut Imam Al-Ghazali, gibah adalah ketika kita membicarakan sesuatu yang tidak disukai oleh orang itu ketika dia mendengarnya, seperti itu. Jadi kalau dia suka tidak disebut gibah. Menurut Imam Ghazali seperti itu. Dari apa yang saya baca. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Dini. Bagaimana Pak Taufik? Matur suwun. Yo. Mungkin ada tambahan dari Bapak-bapak atau Ibu-ibu mengenai pertanyaan yang diberikan oleh Pak Taufik mengenai gibah menurut Imam Al-Ghazali.
Pak Nafis atau Pak Aos mungkin. Apa Pak? Ghibah? Iya, ghibah menurut Imam Al-Ghazali, Pak. Ya kalau definisi ghibah kan membicarakan aib seseorang, apabila orang tersebut mendengarnya, dia akan marah atau nggak senang gitu. Kalau membicarakan kebaikan orang lain itu bukan namanya ghibah itu. Ya, jadi yang dilakukan ya gosip atau aran-aran lah gitu ya. Itu ada sepengetahuan saya yang arannya ghibah yaitu. Jadi dalam kalau yang menyenangkan disebutnya pujian ya Pak Nafis? Apa? Yang kalau membicarakan ketika dia mendengarnya senang itu namanya pujian. bisa. Karena gini Pak, ada gini. Ketika kita membicarakan aib orang lain tidak diperbolehkan, itu seharusnya di televisi itu ada reality seperti Inse dan sebagainya, itu harusnya KPAI melarang karena itu adalah perbuatan yang tidak baik. Di Indonesia itu kita sudah ada jadwalnya ya. Oke kan. Jadi di Indonesia ghibah sudah dijadwalin. Jadi yang nonton itu, gimana Pak Awas? Yang nonton tayangan insert tadi gimana? Gini loh Bapak Ibu, jadi yang maaf ya, mohon maaf sebentar, saya selak dulu. Iya silahkan Pak. Jadi yang dipertanyakan tadi kan apa sih ghibah versinya Imam Ghazali kan begitu. Adapun realita kehidupan entah itu orang melakukan ghibah atau itu kan urusan mereka gitu. Jadi ketika kita sudah tahu apa itu ghibah, yaitu membicarakan hak-hak orang apa keburukan orang lain. Jadi kalau memang yang diperbolehkan itu ketika kita menjadi saksi atau menjadi untuk mempertanyakan untuk litubayin itu bisa menyebutkan aib orang lain tidak apa-apa itu. Itu ketika kita memang diminta untuk menjadi saksi atau apa gitu. Jadi kalau definisi yang dikatakan ditanyakan Bapak Taufik ya, ghibah ya ghibah seluruhnya memaknai begitu Pak gitu. Jadi kenapa kita harus tahu, maka kita menghindarinya gitu. Adapun di televisi entah itu insert entah itu apa itu kan ya bukan koridor kita dalam artian gitu kan. Dia mengkabarkan sesuatu dan ini itu mungkin bukan menjadi tanggung jawab kita juga gitu. Kalau dia tahu ilmunya ghibah itu memang dilarang, pasti dia tidak mau melakukan itu gitu. Adapun kebiasaan orang lain yang menggibah, apakah kita dituntut atas perbuatan orang lain? Kan enggak kan gitu kan. Maka dari itu, kalau memang pertanyaan yang namanya ghibah, yaitu Pak, sepengetahuan di beberapa ulama yang mengatakan ketika membicarakan buruk lain, ketika itu dia tidak senang gitu. Bahkan menyebutkan bentuk fisiknya aja diarani ghibah, dinamakan ghibah gitu. Lah inilah yang harus kita hati-hati dalam berpuasa gitu. Gitu Bu. Yo, terima kasih Pak Nafis. Tapi yang saya pahami dari pertanyaan Pak Taufik itu, kenapa ghibah di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, saya lihat langsung aja ke kitabnya langsung. Di sini ghibah itu termasuk kepada khamsun yuftirna shaima. Jadi 5 perkara yang bisa membatalkan. Yuftirna itu futur artinya berbuka. Membuat kita berbuka saum artinya membatalkan saum. Yang pertama itu kan al-kazib, berbohong, dimasukkan. Yang kedua al-ghibah, ghibah. Nah, mungkin itu maksud Pak Taufik itu. Kenapa dengan ghibah bisa membatalkan saum menurut Imam Al-Ghazali. Makanya Pak Taufik penasaran, ghibah menurut Imam Al-Ghazali itu bagaimana itu. Nah, di sini ya saya mencoba untuk ikut berdiskusi saja. Langsung saja buka dari kitabnya yang tadi sudah disebutkan itu Ihya Ulumuddin. Di sana ternyata Imam Al-Ghazali memasukkan ghibah itu menjadi al-kabair, ternyata termasuk dosa yang besar. Makanya beliau menyatakan dengan ghibah batalah saum seseorang. Nah ini
pendapat Imam Al-Ghazali. Adapun menurut fikih mungkin akan banyak perbedaan itu Pak. Begitu mungkin Pak Taufik ya. Leres Pak Rahman. Betul. Matur nuwun, sedaya mawon. Yo, sami-sami Pak. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah sangat luar biasa mengikuti diskusi ini. Mungkin ada pertanyaan lain atau ada yang ingin didiskusikan, silahkan. Maaf Bapak. Oh, Sekilas tadi saya mendengar dari pertanyaan Pak Taufik itu menyangkut tentang KPI. Yang kenapa tidak memberi teguran kepada reality show yang membicarakan aib orang seperti itu. Sekarang kita kembalikan lagi, kalau kita lihat KPI itu kan tidak menjadikan dasar dalam memberikan teguran itu dari Imam Syafi'i, Imam Ghazali, karena yang dijadikan dasar bukan fatwa dari Imam Ghazali, makanya kenapa KPI itu tidak memberi teguran kepada reality show yang semacam insert, semacam apalah yang sering membahas atau membicarakan aib-aib terutama public figure yang ada di Indonesia kan itu. Mungkin itu Pak Taufik. Matur suwun Pak Nurholis. Ya, terima kasih Pak Nurholis. Sangat. Ini saya juga ada pertanyaan. Oh, silahkan Pak Nur. Gini, batas untuk seseorang itu melakukan qadha dari puasa itu sampai kapan? Itu yang pertama. Terus, bolehkah kita melakukan puasa dengan dua niatan? Terima kasih. Mungkin dari kelompok 9 Pak Mahyudin atau Bu Dini, siapa tahu ingin menjawab, silakan. Pertanyaannya tadi batas qadha itu sampai kapan? Dan yang keduanya itu dalam satu saum itu. Mangga. Siap. Baik, terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan Pak Rahmat dan juga Pak Nurholis yang memberikan pertanyaan. Mungkin nanti silakan tambahkan lagi jawabannya. Dari yang kami pahami, batas untuk mengqadha itu adalah sebelum berpuasa Ramadan tahun berikutnya gitu. Selama itu bukan di hari-hari yang diharamkan berpuasa. Bagaimana kalau puasa itu tetap belum terbayar sampai Ramadan kembali, maka qadhanya tetap dan juga ditambah dengan membayar fidyah. Begitu yang kami pahami. Kemudian apakah diperbolehkan berniat dua niat puasa? Misalnya begini, berarti contohnya di bulan Ramadan kita meninggalkan puasa dengan tergantung puasanya ya, batal puasanya apakah ada uzur atau tidak, kan begitu. Maka ketika ada uzur berarti berniat di bulan Syawal misalnya dengan 6 hari di bulan Syawal, kan begitu. Ada yang memperbolehkan, tapi juga ada juga yang tetap puasanya qadha terlebih dahulu kalau memang pembatalan puasanya, yang membatalkan puasa ketika di bulan Ramadannya tidak dengan uzur begitu. Tidak ada yang membolehkan berpuasa seperti tadi, yang hamil, kemudian menyusui atau sedang safar, itu kan boleh ada keringanan gitu, untuk kita untuk tidak berpuasa. Berarti itu ada uzur. Nah, kalau pembatalan puasanya tidak disertai dengan uzur, berarti ketika mengqadha
apakah diperbolehkan dengan niat Syawal misalnya begitu? Nah, beberapa referensi sih sebaiknya kodok terlebih dahulu. Nanti puasa Syawalnya bisa dilanjutkan setelahnya. Nah, kalau demikian Pak Kholis, silakan Kang Mustafi atau yang lain lah tambahkan. Terima kasih Pak Mahyudin atas jawabannya. Coba Pak Nurholis, apakah sudah puas dengan jawaban Pak Mahyudin? Gini Pak, ini terkait yang waktu batas waktu kodok. Seumpama contoh kasus seperti ini, ada ibu hamil ya, ibu hamil ketika Ramadan kan dia tidak puasa karena khawatir dengan kandungan dan kondisinya. Terus setelah Syawal itu dia melahirkan, nah otomatis, dan dia juga kalau dia puasa dia khawatir kepada bayinya. Jadi kan selama kan usia waktu ibu menyusui kan 2 tahun. Lah itu bagaimana? Selama 2 tahun itu kalau dia puasa, jadi dia khawatir terhadap kondisi anaknya yang disusui itu. Otomatis kan dalam 2 tahun itu dia tidak bisa untuk mengkodok puasa yang ditinggalkan ketika dia hamil gitu Pak. Itu bagaimana? Langsung ya Pak Rahmat ya. Yang kami pahami nanti silakan tambahkan lagi. Yang kami pahami, jadi ketika meninggalkan puasa dengan uzur itu berarti kan diperbolehkan mengkodoknya di bulan selain bulan puasa. Artinya bagaimana kalau yang hamil tadi sampai Ramadan kembali, ternyata Ramadan tahun depannya juga masih tidak bisa berpuasa karena khawatir dirinya dan janin atau bayi gitu ya. Bayi berarti kalau sudah melahirkan. Karena kekhawatiran akan si bayi berarti wajib juga qadha, wajib juga fidyah. Seperti yang dijelaskan sama Pak Topik tadi, tergantung kekhawatirannya. Berarti kalau mengkhawatirkan diri sendiri ketika menyusui berarti hanya wajib qadha, tidak membayar fidyah. Tapi kalau mengkhawatirkannya bersama si janin, takut air susunya tidak keluar atau rasanya pahit dan lain sebagainya, karena waktu kecil lupa itu rasa susu itu gimana ya. Jadi kewajiban puasanya berarti tetap dibayar ketika sudah kuat untuk berpuasa Pak. Artinya kalau misalnya di bulan tahun ini 1 bulan atau 30 hari atau 29 hari, kemudian tahun berikutnya 29 hari, ya berarti itu yang dibayar. Fidyahnya ya berarti kalau di tahun misalnya 2021, fidyah itu kan 1 mud setiap 1 kali puasa yang ditinggalkan. Di tahun 2022 belum bisa terbayar karena masih menyusui dan tidak kuat untuk berpuasa dengan alasan mengkhawatirkan anak atau mengkhawatirkan bayi. Tahun 2023 itu bisa berpuasa misal, maka bayar mudnya itu yang menjadi 2 kali. Adapun puasanya tetap yang dibayar adalah sesuai hari-hari yang ditinggalkan. Begitu yang kami pahami. Monggo ditambahkan. Ya Bapak, terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Mahyudin atas jawabannya, luar biasa sekali. Ini mulai masuk ke ranah fikih ya. Iya, ini ranah fikih. Bagaimana Pak Nurholis? Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah Bapak, terima kasih. Terima kasih Pak Nur. Sudah jam 3:30 lebih kalau di waktu Indonesia Barat itu, ditambah lihat waktunya juga tinggal 5 menit lagi. Ini terserah Bapak Ibu bagaimana, mau dilanjut atau kita sudahi saja? Pembahasan sudah selesai ya yang dibaca Pak Muhyiddin. Ya, kalau pembahasan itu sudah selesai dari kelompok 9. Ini udah masuk
Saya kira cukup Pak Rahmat. Tinggal kita cukupkan saja. Disimpulkan saja. Ya, terima kasih. Sama ditutup dengan penutup majelis ya. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah menghadiri diskusi ini. Dan kita semua ada dalam barokah Allah Subhanahu wa taala. Saya simpulkan saja. Tentang ada Bu Syam di sini dari beberapa atau yang sudah diberikan. Pertama mengenai fajar, yang dimana tadi sudah dijawab Bapak dan Ibu bahwa fajar yang maksudkan fajar shadiq. Lalu mengenai ya itu juga sudah dijawab, yang dimana dalam keadaan perempuan dalam keadaan di saum fidyah, apakah itu di hari saum Ramadannya atau di hari yang lain melaksanakan fidyah. Adapun qada jelas di hari yang lain. Lalu mengenai gibah, apakah gibah itu termasuk kepada membatalkan saum atau tidak? Beberapa jawaban dari Bapak dan Ibu jelas di sini ada perbedaan, yang dimana intinya yang disebut gibah itu membicarakan orang lain, dan jelas itu termasuk dosa. Intinya seperti itu. Adapun untuk membatalkan atau tidaknya itu jelas masuk ranah fikih, dan para ulama berbeda pendapat termasuk Imam Al-Ghazali itu sendiri. Lalu mengenai fidyah lagi tadi dari Pak Nur, dan mengenai dua niat dalam satu saum sudah jelas, mungkin dalam kaidah usul bahkan dalam hadis juga tidak sah dua niat dalam satu ibadah, itu sudah jelas Pak ya. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rahmat, kita kelompok